apa saja yang dapat memberikan alasan agar kita selalu dalam kondisi damai. Kedamaian itu nyata. Justru masalah tidak mudah terlihat oleh kami. Salam damai, salam bahagia selalu. Hari Selasa 31 Mei 2022 pukul 15.00 WIB. Kronologi. Saya mencoba, berarti teman saya ya. Saya mencoba terhubung kepada Dewi Saraswati dan Panglima Langit dan Bumi. Hari ini saya hendak mengajak mereka untuk membuka konsep cabang. Kebetulan Dewi Saraswati sekarang sedang berada dalam rancangan raga. Oh, ndelik rono. Saya tinggal mengajak Panglima Langit dan Bumi untuk bersama-sama datang menuju kepada rancangan raga. Terdapat sinar Panglima Langit dan Bumi yang turun dari langit dan menuju kepada raga saya. Panglima Langit dan Bumi sedang menyatu dengan raga saya, berarti raga teman saya, dan memakai bagian diri saya untuk datang kepada rancangan raga. Berarti teman saya ini nggak masuk dalam tubuhnya, cuma bagian dirinya aja. Tubuhnya rancangan raga enggak. Panglima Langit dan Bumi turun dari lantai 3 rumah komando dan berada di hadapan raga. Di sana dia sedang disambut oleh Dewi Saraswati. Tangan Dewi Saraswati keluar dari rancangan raga dan memegang tangan Panglima Langit dan Bumi. Wah, itu kalau kelihatan lucu enggak ya? Tiba-tiba di rancangan raga itu tiba-tiba keluar tangan. Nyambut kedatangan teman saya tadi itu dengan PLB. Kayak apa tangannya si Saraswati? Lentik atau jempol semua? Nah, itu nggak tahu. Hendak membaca konsep apa kita hari ini? Tanya Panglima Langit dan Bumi kepada Dewi Saraswati. Kita akan membaca sebuah konsep awal dan puncak kedamaian, yaitu cabang konsep dari manusia suci. Jawab Dewi Saraswati. Panglima Langit dan Bumi kemudian ikut masuk ke dalam tubuh rancangan raga. Saat Panglima Langit dan Bumi masuk, rancangan raga tiba-tiba menundukkan kepala dan seketika mengeluarkan hawa yang dingin, hampir seperti es. Berarti hati-hati dengan rancangan raga ya berarti. Kalau sudah menundukkan kepala kena hawa dingin. Di sana Panglima Langit dan Bumi dan Dewi Saraswati hanya berhadap-hadapan. Belum jelas kita di sana berada di area apa. Namun wajah Dewi Saraswati tampak seperti wajah yang sedang menyampaikan sebuah harapan atau doa. Sekaligus dia juga seperti sedang mengatur pernapasannya. Sedangkan Panglima Langit dan Bumi hanya melihat Dewi Saraswati. Dewi Saraswati seperti memberi sinyal di dalam rancangan
raga. Di manakah awal dan puncak kedamaian berada? Terdapat jawaban dari energi berupa angin yang sedang bergerak di sekitar wilayah raga. Tanya begitu aja tiba-tiba ada angin ya. Kemudian Dewi Saraswati melihat ada sebuah tulisan di belakang Panglima Langit dan Bumi. Ada di belakang tulisannya. Ada di belakang tulisannya. Gitu aja. Oh, ada di belakang tulisannya. Oh, begitu. Kata Dewi Saraswati. Panglima Langit dan Bumi berbalik arah untuk membaca tulisannya. Kemudian Dewi Saraswati sedang mengkondisikan energi untuk mengeluarkan tulisan tersebut. Ini sudah masuk tulisan ya? Oke, sudah masuk ke tulisan. Mengapa tidak dunia ini damai? Dunia ini diciptakan dan diatur keseimbangannya. Berarti dunia ini diciptakan sudah diatur keseimbangannya. Mungkin dunia sekarang ini sudah keseimbangannya gentoyoran. Masing-masing ciptaan yang telah diturunkan menjadi pelaksana kedamaian. Saya ulang lagi, masing-masing ciptaan yang telah diturunkan menjadi pelaksana kedamaian. Jadi ingat saudaraku, kita turun di alam semesta ya atau di dunia itu sebenarnya menjadi pelaksana kedamaian. Bukan memancing masalah. Bukan konflik aja. Ini berarti omongannya si konsep ini ya. Kita adalah pencipta kedamaian itu. Tidak mencari di manakah sebuah kedamaian itu. Karena kedamaian berada di dalam diri kita. Gak perlu mencari kemana-mana ya. Tapi itu sudah ada di dalam diri kita. Mari kita bersama-sama membangun energi kedamaian. Berjalanlah energi kedamaian. Berjalanlah kalian sesuka hatimu. Telah kami sediakan power kedamaian berasal dari diri kami. Bahkan kedamaian dari sisi Tuhan juga mengalir sesuka hati dan sebebas-bebasnya. Kita atas nama ciptaan yang tidak mengetahui suatu apapun, mempersilakan kepada yang baik agar berjalan dan mengalir kepada semesta alam. Selamat bertugas. Itu masih prolognya begitu. Selamat bertugas. Power kedamaian. Keterangan pembaca. Berarti ini bukan tulisan ya. Berarti keterangan pembaca. Panglima Langit dan Bumi kemudian melihat Dewi Saraswati yang sedang menundukkan kepala. Kenapa Dewi Saraswati menundukkan kepala itu? Ikut
rancangan raga ya. Tulisan berganti. Pas mendukung kepala itu tulisan berganti. Tulisan berganti ada di antara Dewi Saraswati dan Panglima Langit dan Bumi. Di situ seperti sedang mengeluarkan sinar yang terang. Dan sinar tersebut menjadi sebuah tulisan kecil. Tulisan tersebut bergerak dari arah vertikal menuju ke horizontal. Seperti tulisan peri karena berupa sinar-sinar. Apik berarti ya. Sret langsung begitu. Atau sret langsung tit. Oh, kak print-printan. Oh. Ini tulisan lagi. Judulnya Sosok Pendamai. Jadi asik konsep-konsep Tuhan itu juga berupa sosok juga. Berarti ini konsepnya yang lagi ngomong lagi. Enak di akhir zaman itu ada sosok-sosok pelengkap yang membuat bagaimana dunia dan alam semesta menjadi nyaman, menjadi indah, menjadi damai. Tuhan sudah mempersiapkan konsep-konsepnya di akhir zaman. Kembali kita ke tulisan Sosok Pendamai. Salam damai sahabatku. Salam rindu dan cinta dariku. Yang ingin mengajak kalian berada dalam kedamaian. Saya diturunkan untuk mengawal atau mengajak atau menciptakan kedamaian-kedamaian. Cocok ambek lagune Dewi. Agar dunia ini dan agar alam ini dapat berkembang dengan baik. Meminimalisir ketidakseimbangan alam, meminimalisir adanya sebuah pertikaian atau adanya kesalahpahaman antar sesama ciptaan. Bahkan kesenjangan dan ketidakstabilan pada tiap dimensi akan kita hadapi. Kemudian saya akan menciptakan seluruh alam-alam berada dalam kedamaian. Saya akan menghalangi, bahkan tidak mengizinkan apabila ada yang merusak energi kedamaian yang telah terciptakan itu. Wow, keren ini sebenarnya. Seberapa kemampuan sosok ini ya bisa menghalangi orang-orang yang merusak energi kedamaian yang sudah tercipta itu ya. Bagi saya siapa? Konsep. Bagi saya energi kedamaian sangat kuat dan tidak dapat terkalahkan. Saya mempunyai sahabat-sahabat yang sangat besar untuk menjaga energi kedamaian tersebut. Wah, perlu dicari ini sahabat-sahabatnya. Siapa aja sahabatnya itu? Kami akan mengajak yang lain pula untuk bersama-sama menjadi tim kami, yaitu penyebar kedamaian. Damai adalah energi yang dirindukan dan segera untuk tercipta. Berarti ini merekrut tim-tim untuk masuk dalam tim kedamaian. Kedamaian bagi seluruh alam adalah yang menjadi tujuan kami. Ayo, siapa yang kepingin
kepingin ikut di tim kedamaian. Sosok ini ternyata mempunyai tujuan untuk mendamaikan seluruh alam atau seluruh dimensi-dimensi. Bahkan kami diturunkan tidak lain untuk menjalankan itu saja, tidak yang lain. Saya harus menyadari posisi itu. Juga mengajak kalian semua untuk mengingat lagi tentang tujuan-tujuan kita diturunkan, dipertemukan, dan disatukan. Kedamaian di alam semesta ini harus dihadirkan. Kedamaian di alam semesta ini harus dihadirkan. Makanya kita harus menghadirkan kedamaian yang ada di dalam diri kita. Jangan energi konflik. Karena ada satu konsep Tuhan mengajak kita, ada satu bahasa kedamaian di alam semesta ini harus dihadirkan. Berarti kita mencoba melatih energi-energi kedamaian. Kedamaian di alam semesta ini harus dihadirkan, dijalankan pada tiap-tiap tempat bagi yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Berarti ada alam yang tidak berpenghuni ya. Saya ulang lagi, kedamaian di alam semesta ini harus dihadirkan, dijalankan pada tiap-tiap tempat bagi yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Energi kedamaian setelah dikeluarkan, kemudian dipertahankan. Lebih dari itu, agar energinya bisa berjalan alami. Sebab para ciptaan dalam kondisi yang damai. Wow, seandainya ada satu tempat dan penduduknya itu selalu hidup damai, boleh jadi tempat itu bisa menjadi ketika memasuki tempat itu orang sakit bisa sehat, ya, orang yang nggak bisa jalan bisa jalan. Karena energi damaian itu sudah kayak diwujudkan oleh penduduk setempat. Seandainya ada seperti itu, asik kali ya. Boleh jadi kita akan memulai satu kampung yang rata-rata sudah menyebarkan energi kedamaian. Makanya kalau cita-cita ini bisa terwujud, asik kali ya. Makanya saya menyarankan teman-teman, ayo kita kumpul, bikin satu kelompok yang mengeluarkan energi kedamaian di sana, tanpa ada konflik sedikit pun. Maka itu boleh jadi kalian atau energi orang-orang yang di situ ditunggu oleh orang-orang yang ada di alam semesta. Perlu ada yang mengawali energi kedamaian itu. Kalau tidak ada, maka alam semesta ini bisa menjadi carut-marut. Karena banyak orang yang lupa ketika di bumi diturunkan untuk apa. Banyak yang malah perang, bukan energi kedamaian. Seperti yang terjadi sekarang ini, perang Rusia dan Ukraina. Bahkan sudah mulai banyak negara-negara tetangga atau yang bersekutu itu juga merasa nggak damai lagi. Maka perlu ada satu kelompok tertentu yang mengawali bahwa hidup itu memang harus perlu damai. Damai itu indah, bukan damai itu membosankan. Damai itu selalu bergerak dan bergerak. Seandainya ada penduduk
di satu negeri mengawali dirinya untuk mengeluarkan kedamaian, maka alam akan merasa bahagia tentunya. Kembali ke tulisan. Sebenarnya sebelum konsep ini diturunkan, bumi mampu menjalankan kedamaiannya. Sebenarnya sebelum konsep ini diturunkan, bumi mampu menjalankan kedamaiannya. Berarti bumi itu dulu mempunyai power, siapapun yang berada di bumi ini bisa menjalankan kedamaiannya. Mungkin karena penduduknya sudah terlalu banyak ya, ada banyak keinginan sehingga menjadi tidak damai ya. Akan tetapi kami tetap harus turun walaupun bumi telah damai. Karena waktu telah ditentukan serta untuk memberikan wadah bagi Tuhan untuk membenahi kedamaian yang telah berjalan sebelumnya. Mungkin energi kedamaian perlu diperbesar atau paling tidak dapat terus diperjalankan hingga mengisi pada periode-periode sebelum ini, bahkan setelah ini. Semoga konsep Tuhan yang barusan dibaca ini mulai ada power kedamaian bergerak ke alam semesta. Tapi memang perlu ada manusia-manusia yang mempunyai cita-cita untuk saudara-saudara ciptaan menjadi damai semuanya. Seandainya ada ciptaan berpikir bersama-sama, maka kumpulan-kumpulan dari manusia yang mencoba belajar untuk kedamaian dan mengeluarkan power kedamaian. Wow, itu kemungkinan pergerakannya akan besar, sebagaimana bumi dan daratan dan lautan itu kan daya rusaknya kan dari manusia. Boleh jadi daya damai ini juga besar di daratan dan di lautan, bahkan di alam semesta, asalkan manusia sadar kenapa dia diturunkan ke bumi ini. Oke, kembali kepada tulisan. Banyak titik-titik kedamaian yang mungkin tidak kita sadari. Banyak titik-titik kedamaian yang mungkin tidak kita sadari. Sehingga kami atau konsep akan membantu untuk mengabarkan apa saja yang dapat memberikan alasan agar kita selalu dalam kondisi damai. Kedamaian itu nyata. Justru masalah tidak mudah terlihat oleh kami. Kedamaian itu nyata. Justru masalah tidak mudah terlihat oleh kami. Ini artinya ketika kamu dalam posisi damai, maka kayak nggak ada masalah. Karena ketika kamu damai, masalah itu tiba-tiba mudah terpecahkan. Akhirnya terasa bahwa nggak ada masalah sama sekali. Berarti kalau kamu punya masalah yang belum selesai, berarti power kedamaian yang ada di dalam dirimu belum keluar. Orang yang damai akan mudah menentukan arah hidupnya kemana. Negeri ini akan bisa damai kalau pelaksana di pemerintahan mengeluarkan power kedamaian.
maka tidak ada pernah masalah dalam sebuah pemerintahan. Kalau ada masalah di sebuah pemerintahan, berarti power kedamaian tidak ada pada pejabat-pejabat negara. Maka pejabat negara harus mengeluarkan power kedamaian agar tidak ada masalah dalam negeri ini. Saudaraku, karena kalian adalah manusia juga, maka saya anggap menjadi saudaraku. Karena kalian juga ciptaan yang sama dengan saya. Saat ini mungkin kalian nggak punya siung panjang. Berarti masih sesama ciptaan manusia. Walaupun kalian mempunyai siung panjang, itu tetap masih saudaraku semuanya. Maka keluarkan power kedamaian di dalam diri kita. Kalau Anda termasuk orang-orang yang peduli dengan rakyat di negeri ini, sebarkan power kedamaian, jangan hoak yang kalian hantarkan ke sana kemari. Lebih baik kamu nyanyi aja hantaran dari Malaysia itu aja. Itu yang nggak damai. Nanti hantaran di Malaysia itu ya. Itu bukan lagunya Malaysia, kan jangan salah saya bilang begitu. Malaysia kan hantaran. Iya. Mbuh gak harus jenenge. Lagu lama, iya. Hantaran jiwa. Kedamaian itu nyata, saya ulang lagi, kedamaian itu nyata. Justru masalah tidak mudah terlihat oleh kamu. Justru masalah tidak terlihat oleh kami. Saya tidak sedang sendiri. Karena saya yakin pelaku-pelaku kedamaian akan selalu berada di sisi-sisi kami. Damai dan memperkuat kedamaian. Damai dan menciptakan kedamaian. Kami mempersilakan Tuhan juga untuk merasakan hati yang damai. Emang Tuhan nggak pernah merasakan hati yang damai? Kami mempersilakan Tuhan juga untuk merasakan hati yang damai. Tuhan, ayo keluarkan hati yang damai. Jangan gregetan ambek ciptaan-ciptaannya. Nggak perlu, maafkan ciptaan-ciptaan itu. Arahkan dia menjadi ciptaan-ciptaan yang penuh kedamaian. Begitu Tuhan. Kira-kira didengar oleh Tuhan enggak ini? Oh, kamu hubungkan dengan Tuhan. Iya, hubungkan juga dengan masyarakat-masyarakat di alam semesta sana. Saya ulangi lagi. Kami mempersilakan Tuhan juga untuk merasakan hati yang damai. Dan kami mempersilakan alam semesta pula untuk merasakan suasana yang damai. Bila tidak tahu bagaimana cara untuk berdamai, maka kami, dalam kurung konsep, telah datang. Ajaklah kami untuk terlibat dalam kehidupan kalian. Oh, nek awakmu nggak damai, mengajak ini. Ya, ajaklah kami untuk terlibat dalam kehidupan kalian. Yang sedang damai maupun yang sedang dalam perjalanan menuju kepada damai. Kamu bertemankan dengan sosok damai ini. Keren. Nek masalah segera terhubung dengan sosok damai. Kalau bisa dalam keadaan damai atau dalam keadaan tidak damai, selalu kamu bersama dengan sosok damai ini. Bisa dimasukkan dalam kehidupanmu. Kalau sudah masuk, berarti nggak ada masalah. Kalau kamu damai nggak ada masalah. Nggarap ujian mudah. Ya, nggarap pertanyaan apapun itu akan mudah. Kalau kamu berada dalam sisi kedamaian. Ajaklah sosok ini ketika kamu menjawab soal-soal yang sulit ataupun soal-soal yang mudah. Nggak ada permasalahan, semua akan dijawab.
baru tahu ya, saya juga baru tahu ini. Kenapa sebelum ujian kemarin nggak muncul dia? Perlu ujian lagi ini. Iya. Ini coba dipraktekkan ya. Kamu akan mudah mempelajari ilmu apapun kalau dirimu itu penuh dengan damai. Kamu akan mudah memerankan apapun kalau posisimu damai. Orang yang nggak damai kan sulit, sudah dikasih ini diolah, bingung karena posisinya tidak damai berarti. Aduh. Keterangan pembaca. Tulisan tersebut habis. Loh. Dewi Saraswati menyerap energi lagi di sana. Nah, bayangkan, Dewi Saraswati menyerap energi lagi di sana. Dan datanglah seekor burung berwarna biru. Melintasi mereka. Dan kemudian berputar-putar di atas Dewi Saraswati dan Panglima Langit dan Bumi. Burung tersebut seperti membawa sebuah energi yang diturunkan di antara Dewi Saraswati dan Panglima Langit dan Bumi. Cuma ceritanya kok dadi tulisan iku mau piye? Iki langsung teruntuk alam. Apa? Oh, yang dibawa burung. Oh, gitu. Muter. Berupa energi dari tulisan ini ya. Burung ya iso nggawa tulisan. Judul tulisannya Teruntuk Alam. Jangan-jangan dia mengambil tulisan perwakilan dari alam ini ya. Dibawa sama si burung ini. Nggak tahu apa seperti itu atau masih yang konsep ini yang akan bercerita. Sebenarnya masih konsep yang bercerita ini. Oh gitu, boleh. Judulnya Teruntuk Alam. Saudara-saudaraku yang telah diturunkan di jagat raya ini, mari kita sama-sama memperjalankan kedamaian. Kita isi ruang yang telah diberikan kepada kita dengan kedamaian. Jika ini tidak terlalu tumbuh di masa-masa sebelumnya, itu berarti kita yang saat ini saatnya untuk menanam atau membibit benih itu. Kita melakukan penanaman bibit-bibit kedamaian. Itu pasti akan tumbuh jika kalian mau terus merawatnya. Benih-benih kedamaian ditanam di ruang yang damai, maka akan menghasilkan kedamaian yang luar biasa. Ya bibit-bibit itu kamu melatih bijaksana, melatih sayang, itu ya bibit-bibit untuk menuju kedamaian. Kamu suka memaafkan orang lain, itu juga bibit-bibit kedamaian. Kamu mencoba tidak menjustifikasi seseorang dengan sebuah kesalahan, orang itu salah, itu juga bibit kedamaian. Kamu menerima omongan dari teman-temanmu dan kamu terima dengan lapang dada, itu juga bibit kedamaian. Maka bibit-bibit itu harusnya selalu dirawat dan dijaga. Maka kita akan menuai kedamaian, power-power kedamaian akan selalu muncul
di dalam diri kalian. Ya, apalagi ditanam di hati. Wah, keren. Jangan nanam tebu. Iya, menyakit. Tumbuh memang tumbuh. Tapi saya, nah iku lho, sing kaya ngono lagune Meggy Z iku ya. Nah, jangan menanam tebu ini tebu manis, tapi jangan ditanam di pinggir hati. Gak tahu saya pinggir hatinya di mana. Iya. Makanya bahasanya di sini itu berarti kita yang saat ini saatnya untuk menanam atau membibit benih itu. Kita melakukan penanaman bibit-bibit kedamaian. Itu pasti akan tumbuh. Pasti loh, itu pasti akan tumbuh. Jika kalian mau terus merawatnya. Rasakan hati yang damai. Lihatlah apa yang ada di hadapan kalian adalah sesuatu yang damai. Ini penting ini. Saya ulang lagi, rasakan hati yang damai. Lihatlah apa yang ada di hadapan kalian adalah sesuatu yang damai. Ajaklah sekeliling kalian juga merasakan suasana yang damai pula. Kalian menyampaikan suatu kedamaian, walaupun belum tentu seseorang merasakan kedamaian yang sedang diberikan kepadanya. Berawal dari sebuah bayangan yang kita ciptakan untuk membentuk dunia ini menjadi damai. Berawal dari sebuah bayangan yang kita ciptakan untuk membentuk dunia ini menjadi damai. Kita buat langkah-langkahnya di sana. Kita akan senang melihat seseorang melakukan sesuatu untuk kebaikan orang di sekelilingnya. Kita damai karena banyak orang sedang menjalankan kasih sayang sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Harusnya seperti itu. Ada orang yang bahagia, kamu merasa dirimu damai. Jangan hatimu kemerungsung. Jangan menuduh yang tidak-tidak. Orang itu beli paling-paling punya tuyul kali ya. Nah, jangan bilang seperti itu. Iya. Kita damai karena banyak orang sedang menjalankan kasih sayang sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Orang itu selalu memberikan kasih sayangnya dengan pemberian yang orang itu punya harta dan dilakukan dengan penuh kasih sayang. Harusnya kita merasa damai, tidak merasa curiga. Orang itu cuma caper aja. Orang itu cuman kalau bahasanya pemilu itu. Bukan pencitraan. Iya. Itu dituduh yang tidak-tidak. Emang orang itu mau pencitraan kayak mau enggak, kayak yang penting itu dia melakukan perbuatan kasih sayang. Jangan dituduh yang tidak-tidak. Kalau kamu menuduh yang tidak-tidak, berarti hatimu belum damai. Hatimu sudah teracuni oleh informasi-informasi yang negatif, atau kamu tanggapi sebagai informasi yang negatif tentang seseorang itu. Janganlah seperti itu. Cobalah kamu berpikir positif kepada siapapun yang berbuat kebaikan.
Jangan dituduh yang tidak-tidak. Terlebih lagi, damai karena banyak orang yang berbincang-bincang dengan Tuhan. Ketika ada orang yang berbincang-bincang dengan Tuhan, membicarakan Tuhan, rasakan itu damai. Jangan dituduh yang tidak-tidak. Emang lo siapa? Kok bisa ngomong begitu, kayak dekat aja sama Tuhan? Gue yang sudah sholatnya ini sudah ada bekas hitamnya di dahi, belum bisa begitu. Lo itu. Lalu, seperti itu. Jangan dituduh yang tidak-tidak. Ketika orang itu sudah memberitakan bagaimana betapa damainya dia bercengkerama dengan Tuhan, bahkan mendengarkan keluh kesah Tuhan, bahkan rasa riangnya Tuhan, bercerita begitu indahnya. Harusnya kita mendengarkan cerita itu harus merasakan damai. Jangan diukur dirimu yang sudah sholat sampai batu ireng yang belum ketemu Tuhan, menyalahkan orang yang hitam semuanya. Ya karena berbuat baik kepada orang lain, selalu bekerja penuh ketulusan sampai tidak merawat tubuhnya sehingga nampak hitam semua. Daripada batuk aja yang hitam. Berarti kurang bermanfaat hidupnya itu, cuma batuknya aja yang hitam kan di jeduk-jeduknya. Iya. Itu. Orang makrifat itu kalau cahayanya itu cahaya hitam. Itu orang makrifat itu. Cahayanya cahaya hitam. Kalau orang syariat itu cahayanya putih. Ya, nggak tahu yang torikot sama hakikat itu cahayanya kayak apa. Kalau syariat itu cahayanya putih, kalau orang makrifat itu cahayanya hitam. Kalau itu benar-benar petugas Tuhan, hitamnya itu berkilau. Makanya jangan takut hitam, kawanku yang bermanfaat kepada orang lain. Mau hujan, mau panas, tetap bekerja untuk Tuhanmu, bekerja untuk kemanfaatan orang lain, walaupun kulitmu hitam. Ya, walaupun kulitmu hitam. Saya putih enggak nih? Lanjutkan. Yang mana tadi ini? Kok nampak panjang? Penjelasannya yang panjang gara-gara kulit hitam, Bapak. Oh, kebanyakan penjelasan ya? Yang penting damai. Terlebih lagi damai karena banyak orang yang berbincang-bincang dengan Tuhan dan membicarakan kebaikan untuk ciptaan-ciptaannya yang lain. Hal hebat bila kita menjadi orang yang selalu berpikir untuk kebaikan orang lain. Loh, emang sudah ada tulisannya di situ. Kenapa tidak saya baca tadi? Ngapain ngobrol ke sana kemari? Sudah ada penjelasannya begitu. Ya, kita lanjut. Sudah diterangkan di atas tadi. Saudara-saudara kami yang ada di alam. Mungkin sebagian dari kalian mengetahui kedatangan jamaah Tuhan di muka bumi. Sebagian dari kalian pula mengikuti pola yang berkembang di sana. Kita akan menyimak baik-baik pola yang diciptakan oleh jamaah tersebut. Jika kalian memahaminya, ya, di sana adalah salah satu bentuk untuk mengaplikasikan pola kedamaian.
Begitu ya. Yaitu mereka-mereka yang melakukan suatu pekerjaan untuk orang lain dengan tulus tanpa tendensi. Mereka mempelajari tentang kehidupan dan bagaimana caranya untuk memberikan kemanfaatan untuk kehidupan. Berarti jamaah Tuhan yang ada di sana seperti itu ya. Jadi mereka yang digembleng di sana itu memang diajarkan untuk kemanfaatan hidupnya di sekeliling. Makanya jangan kemana-mana. Teman-teman yang sudah dimasukkan di jamaah itu, kalian diajarkan untuk hidup yang penuh damai. Berarti bagi mereka yang sudah tahu tentang jamaah yang sudah diturunkan di bumi dan ada di antara mereka yang ada di sana. Mungkin teman-teman yang belum tahu tentang jamaah itu, mungkin kalian cobalah terhubung dengan Tuhan. Mungkin kamu akan dikirimkan di jamaah itu sehingga nanti kamu akan menjalankan hidup yang penuh damai. Orang-orang kemungkinan yang ada di sana, orang-orang itu yang sudah terhubung dengan Tuhan dan selalu berbincang-bincang kepada Tuhan dan selalu hidupnya untuk bermanfaat bagi orang lain. Betapa indahnya kalau kalian bertetangga dengan orang-orang tersebut. Mungkin kedamaian itu akan terasakan oleh kalian manakala kalian bertetangga dengan orang-orang yang selalu bertemu dengan Tuhan, yang selalu bermanfaat bagi yang lain. Betapa hati damai, betapa kamu mempunyai tetangga yang penuh kedamaian dan kamu bisa menghisap kedamaian itu dalam-dalam dan memancarkan ulang kepada sekeliling. Wow, betapa indahnya hidup ini. Kok nggak mau kalian mau bertetangga di sana? Kalau kalian mau bertetangga di sana, segera kalian pindah KTP ke tempat jamaah itu. Biar kalian mempunyai tetangga-tetangga yang penuh damai harusnya. Tapi padahal boleh jadi, masa sih damai di sana? Kayaknya masih ada konflik dikit-dikit. Iyalah, tapi kan bisa terselesaikan. Tetap, itu kan konflik dikit kan untuk membuat dewasa. Begitu. Oke, kita lanjut aja. Ini alinnya dikit kan? Oh, mau habis. Hai alam kami, selalulah berada dalam kondisi damai. Kemudian kalian akan menciptakan kedamaian-kedamaian tersebut. Salam dari kami. Salam damai dari kami. Konsep. Begitu saudaraku. Wow, dari tulisan dari konsep yang dibawa oleh burung, ternyata isinya seperti itu. Kalian diberitahu tentang jamaah Tuhan di akhir zaman. Semoga ini menjadi damai untuk kalian semua. Dan kalian tidak perlu mencurigai konten-konten yang seperti ini. Boleh jadi konten yang seperti ini bisa memberikan nafas kedamaian untuk kalian. Mungkin mata kalian bisa menjadi damai untuk lihat konten ini. Atau boleh jadi mata kalian tidak damai melihat konten ini. Tapi resapi apa yang sudah menjadi pengalaman teman saya, boleh jadi ini menjadi pegangan hidup kalian untuk selalu hidup di dunia penuh dengan kedamaian dan menyebarkan kedamaian di alam semesta. Semoga Tuhan juga ikut damai dengan datangnya buku ini atau datangnya konsep ini. Salam damai untuk Tuhan dan ciptaan. Salam keselamatan untuk kalian semua. Semoga kita menjadi ciptaan-ciptaan
yang penuh kedamaian.